Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya pembacaan Mandhumah Al-Jawharah Al-Aliyah di Syekh Ali Al-Qudaimi hafizahullahu taala. Sebelum kita masuk lagi ya, kita baca-baca dulu murajaah yang kemarin. Kemarin itu yang terakhir kayaknya cepet banget ya penjelasannya. Dari awal ya. Qala Syekhuna hafizahullah taala, hukmud dhahiyyati li muslimin qadar tusannu ta'kidan li ghairi man nadhar. Ini tentang apa? Kemarin tentang apa? Hukum udhiyah. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Bagi siapa? Muslim dan mampu. Apa itu mampu? Mempunyai kelebihan harta selama berapa lama? Hari idnya, pagi hari id dan malamnya plus hari tasyrik. Kelebihan dari apa? Harta setelah dibelikan untuk udhiyah, seperti itu. Tusannu ta'kidan li ghairi man nadhar, kecuali bagi orang yang bernadar. Kalau nadar hukumnya jadi wajib. Walam yara wajibatan dhahiyah liman syara muktafiyan bin niyah. Jadi kalau ada orang yang beli langsung cuma niat, gimana kemarin? Hukumnya apa? Dah beli aja, saya beli hewannya. Kurban sunnah atau kurban wajib? Kurban sunnah. Illa binadrin wa bidhi dhahiyah au annani ja'altuha udhiyah. Kecuali dengan dinadarkan atau ditain ini jadi udhiyah, maka menjadi kurban yang wajib, udhiyah yang wajib. Illa idza ma qasadal ikhbara fa hukmuha an wajibin tawara. Kecuali niatnya mengatakan ini adalah udhiyah, apa sebagai apa? Ikhbar. Apa itu ikhbar? Ngasih informasi. Itu menurut pendapat siapa? Sayyid Umar Al-Basri dan Ibnu Qasim apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Tapi karena Ibnu Hajar sama Romli apa? Wajib tetap. Wa ba'duhuma aujabu fil 'ami id annahu lam yadri bil kalami. Tetapi orang-orang awam dimaafkan kalau dia ngomong hadhihi udhiyah atau gimana pun. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tetap tidak mengapa, insyaallah apa? Tidak menjadi kurban yang wajib. Orang yang ami. An ahli baitin sunnatun kifayah wa tarkaha karraha dzud dirayah. Apa itu kemarin ahlul bait? Banyak sekali akwal ya. Pertama apa? Orang yang masih intinya satu rumah. Intinya satu rumah dulu pokoknya. Satu rumah. Kita Ibnu Hajar dulu ya. Satu rumah dan satu rumah itu masih kerabat semuanya. Atau masih satu dalam tanggungan nafkah. Misalnya saat ada satu orang tua menafkahi semuanya. Itu ahlul bait. Imam Romli mengatakan bagaimana? Yang penting nafkahnya satu walaupun pisah-pisah namanya ahlul bait. Nanti ada pendapat juga. Kalau nggak salah Khatib Syirbini dan Lupana itu yang penting satu rumah. Misalnya antum di Khurtum ini nyewa rumah 10 orang, nggak ada hubungan kerabat sama sekali. Itu satu orang di situ korban, maka gugur sunnah muakkadahnya, sunnah kifayahnya. Ini pendapat lain, ada seperti itu. Tapi yang sering kita istilahnya yang masyhur adalah tadi ya, yang satu rumah kemudian satu nafkah. Yang paling ketat mazhab Maliki, itu harus 3 syaratnya terpenuhi. Satu rumah, satu nafkah, dan kerabat. Jadi harus satu rumah. Gak cukup satu rumah, satu kerabat dalam satu rumah itu. Masih kerabat, masih ada hubungan darah. Kemudian nafkahnya satu juga. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i ada banyak akwal seperti itu. Termasuk yang paling mudah bagi kita, satu orang misalnya, rumah isinya 10 orang. Anak pengen udhiyah, udah. Satu orang udhiyah, yang lain gak kena hukum makruh. Itu ada juga kalau seperti itu. Yang penting satu rumah. Itu ahlul bait. Wa tarkaha karraha dzud dirayah. Meninggalkan udhiyah bagi yang mampu hukumnya makruh. Kenapa makruh kemarin? Kenapa makruh? Hah? Ada nas? Enggak ada nas. Khurujan minal khilaf. Apa kaidahnya kemarin? Asy-syai' alladzi yajri fi tahrimihi khilaf
fahuwa makruh. Jadi misalnya ada ulama nih, anak jelaskan kemarin terjaga saya. Ada dua mazhab atau dua ulama, dua faqih. Yang satu mengatakan ini haram, yang satu mengatakan ini wajib. Berarti meninggalkan wajib apa hukumnya? Haram, dosa kan? Yang satu mengatakan ini wajib, yang satu mengatakan ini sunnah. Walaupun kita berpendapat ini hukumnya sunnah, tetapi kita meninggalkannya, kita jatuh ke dalam kemakruhan. Paham di situ? Dalam mazhab Syafi'i, madmadhah sama istinsyak apa hukumnya? Sunnah. Tetapi kalau kita enggak madmadhah dan enggak istinsyak, kita jatuh ke dalam kemakruhan. Kenapa? Karena mazhab Imam Ahmad mewajibkannya. Saking hati-hatinya ulama seperti itu. Jadi asyai' alladzi yajri fihi khilaf fi tahrimihi khilaf fa huwa makruh. Itu kaidahnya seperti itu. Tapi kalau khilafnya enggak qawi, enggak ada masalah. Khilafnya enggak kuat. Yang satu bilang sunnah, yang satu bilang mubah misalnya, enggak ada masalah. Tetapi yang satu bilang wajib, yang satu bilang sunnah, walaupun kita beriktikad ini hukumnya sunnah, ketika kita meninggalkannya hukumnya makruh. Maka dalam mazhab Syafi'i banyak sekali hukum yang dibangun atas ini. Contohnya adalah makruh hukumnya meninggalkan qashar ketika jamaknya lebih dari 3 marhalah. Kan kita boleh qashar ketika apa? 2 marhalah kan? Kalau lebih dari 3 marhalah itu makruh kita meninggalkan qashar. Kenapa? Mazhab Hanafi mewajibkannya. Mewajibkan qashar ketika perjalanan kita 3 marhalah. Seperti itu. Nanti banyak insya Allah ya. Kemudian sekarang kita masuk fasal baru, yaitu tentang syurut al-udhiyah. Qala Syekh rahimahullahu taala, faslun syurutul udhiyah. Sekarang kita masuk dalam syurut. Wa syurutu jam'u syartin wa huwa ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam li dzatihi. Udah jelasin ini ya. Asyaratul awal. Jadi gampangnya asyarat adalah apa? La yumkinu an tasihal udhiyah illa bihi. Yang mana udhiyah itu enggak sah kecuali dengannya. Itu namanya apa? Illa biha. Ya berarti apa? Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada dalam udhiyah. Ketika gugur, ketika tidak ada satu syarat, maka tidak sah udhiyah itu. Seperti itu. La yumkinu an tasihal udhiyah illa biha. Asyaratul awal wa syartuha bi an takuna min na'am wa min siwaha bit tasadduqit tasam. Wa syartuha, dan syarat dari udhiyah, bi an takuna min na'am, hendaknya hewan tadi termasuk dari jenis golongan na'am. Na'am itu ibil, bakor sama ya dhon atau ghanam, dan semua jenis-jenisnya. Sapi sejenisnya, sapi putih, sapi hitam, sapi coklat, sapi limosin, sapi banteng, apalagi kerbau, itu masih satu ini, masih satu jenis, ya kan? Ada jenis, ada nauk, masih satu jenis. Onta juga, onta yang punuknya satu, onta yang punuknya dua, onta yang nggak punya punuk ada? Nggak ada ya? Nah seperti itu. Kambing juga, kambing etawa, kambing ini apa? Kambing yang punya jenggot, apa itu namanya? Kambing yang biri-biri atau sound the sheep. Itu semuanya pokoknya sejenisnya, satu jenis. Kambing, unta dan bakor, semuanya itu wajib, itu apa? Hewan udhiyah. Selain dari itu nggak boleh. Wa min siwaha, kecuali dari tadi, na'am tadi, bitasadduqit tasam, maka bitasadduqi dinamakan, itasam itu dinamakan, bitasadduqi dinamakan sedekah. Kalau kita nyembelih korban bukan dari na'am, misalnya kita nyembelih apa? Ayam. Bitasadduqit tasam, itu namanya sedekah, bukan kurban. Sedekah, sedekah biasa. Jadi pas Idul Adha, Allahu Akbar, kita motong ayam. Bawa ke lapangan ayam. Itu namanya tasadduk saja, bukan kurban. Kemudian kita baca sedikit ya, yang penting saja. Nih ada nih, qala Syekh Sa'id Ba'ashin, yang di bawah, fi kitabih Bushrul Karim, syarah Muqaddimah Hadramiyah, Bushrul Karim itu. Lakin qala Hafidz Asrihi Ibnu Hajar yu'akkiru alaihi ma dzakarahu Suhaili an Asma'a qalat dhahaitu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khailin wa an Abi Hurairah annahu dhaha bi khailin. Apa khail artinya? Kuda, faras.
Nah ini bukan Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar cuma ngutip aja, tapi nggak membenarkannya. Beliau mengutip As-Suhaili dari Asma bahwa ada hadis, ada riwayat yang mengatakan dohaitu, kita berudhiyah, saya berudhiyah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Dengan khail, bi khailin, dengan kuda. Wa Abi Hurairah annahu dhaha bi khailin. Nah, gimana ini terusan? Nah, bi khail, lafaz dohaitu ini enggak ada, la aslalah. Jadi yang benar adalah naharna, kita nyembelih biasa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kuda. Jadi lafaz duha itu tuh nggak ada sama sekali dalam hadis. Yang ada muttafaq alaih itu adalah naharna fi ahdi Rasulullah SAW bi farasin. Jadi cuma sembelihan biasa, bukan duha, bukan udhiyah seperti itu. Karena jelas dalilnya ya. Quran ada, hadis ada bahwa Rasulullah SAW hanya menyembelih dari jenis na'am, dari bahimah al-an'am. Lihat kurusmallahi alaihi, mana ayatnya? Lihat kurusmallahi ala apa namanya? Min bahimatil an'am itu. Gimana ayatnya? Ada hafal? Ya itu, insyaallah. Ahsantum. Ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Iya. Kemudian syarat pertama apa berarti? Apa syarat pertama? Syarat pertama? An'am. Syarat kedua asyartu tsani wa antakuna an uyubin salimah a'nillati tungkisu lahmas saimah falam takun maridatan katsira wa lam yakun arajuha wafira laisat bi'amya'a wala dhati jarab wala bi'arwa'a bi'awra'a wa ajfa'a dhahab min syiddatil huzali mukhuha wala thawla'a wal qat'a bi udhnin fassila in bana minha ayyu syai'in famna'i wasyaqqu dunal baini lamma yamna'i wa in bila qarnin awil qarnin kasar wa duna ilyatin wa dhar'in yustadar ilyah wa dhar' yustadar kafat wala tuzzi'u iyuqta dhanab wa ilyatun minha bi ihdathin sabab ma ajza'at maqtu'atul lisani wal ba'di aw dhahibatul asnani jami'uha awil kathiru idma yu'athirul naqsu lada alafin ma wa qat'u syai'in dhahirin min fakhidhi mu'athirun wa ma biha kayyun khudhi wala yu'athiru fawatu khisyati kal qarni idh la naqsa fi mahiyati. Diana setahun yang lalu setoran mandumah ini sama Syekh Nasor. Setahun yang lalu waktu Ana pulang di Indonesia waktu itu. Jadi ya setoran itu. Soalnya kalau Syekh Ali Gudaiminya yang buat sendiri sibuk, ya udah nah setorannya sama Syekh Nasor aja. Termasuk beliau yang mesyakelkan waktu itu, setahun yang lalu waktu itu. Karena ini memang mandumahnya dibuat atau di Sudan. Memang lumayan. Bismillah. Kita baca pelan-pelan. Syarat yang pertama di sini An-Nadhim menyebutkan syarat yang kedua adalah wa antakuna an uyubin salimah. Berarti apa? Antakuna salimatan minal uyub. Tidak ada aibnya, tidak ada sakitnya, tidak ada cacatnya. Itu syarat yang kedua. Pertama apa syarat pertama? Bahimatul an'am. Yang kedua, antakuna salimah minal uyub. Tidak ada cacatnya. Nah, cacat itu jelaskan di sini nanti. Apa itu cacat itu? Dhobitnya apa? Dhobit itu apa? Dhobit. Patokan dikatakan hewan itu cacat atau tidak. A'nil ladzi tungkisu lahmas saimah. Dinamakan cacat adalah ketika tungkis mengurangi lahmas saimah, mengurangi kadar daging dari yang hewan tadi. Jadi cacatnya cacat yang tidak mengurangi dagingnya itu nggak ada masalah. Daging yang dimakan. Nanti ada dijelaskan. Ini secara umum. Dhobitnya adalah cacat yang nggak boleh untuk cacat pada udhiyah yang menyebabkan tidak sah adalah cacat yang mengurangi dagingnya.
Adapun yang tidak mengurangi daging nggak ada masalah. Itu secara umum ya, dhobit amnya. Kemudian secara khusus disebutkan di sini nanti. Secara khusus. Lihat di syarah, a'nil lati tungkisu lahmas sa'imah fal aib alladhi yustaratu an takuna al-udhiyah salimah minhu huwa kullu aibin yungkisu lahmaha halan wa ma'alan. Jadi cacat yang mengurangi daging hewan kurbannya, baik apa? Pengurangan daging itu bisa sekarang atau nanti. Contohnya saya sebut nanti. Misalnya hewan yang sapi yang buta dua-duanya. Sapi yang buta dua-duanya. Kalau kita beli sekarang, bisa nggak kita makan? Dagingnya masih utuh nggak? Masih utuh. Tetapi kemungkinan besar ma'al itu mustakbal. Besok dia susah makan karena buta, gimana mau makan? Itu namanya cacat yang aibnya itu ma'al, mengurangi dagingnya ma'al, fil mustakbal. Ada yang cacatnya sekarang. Itu kita waktu beli kakinya udah nggak ada, satu hilang, kepotong sama buaya misalnya. Itu namanya cacat yang dagingnya berkurang hal. Paham ya bedanya ya? Jadi ada cacat yang mengurangi daging ma'al fil mustakbal sama cacat yang dagingnya berkurang fil hal sekarang. Itu dua-duanya nggak boleh. Loh ini kenapa kan cuma buta aja? Iya sekarang buta. Nanti yang ditaruh ke rumah dia buta, jatuh kepleset mati, atau dia nggak bisa makan, ya kan? Seperti itu. Itu namanya cacat yang ma'al, fil mustakbal. Karena bakalan apa? Ketika kita membeli sapi yang buta, otomatis dia ke depannya susah makan. Otomatis akan mengurangi apa? Mengurangi kadar dagingnya. Seperti itu. Dan itu memang dinas sama Nabi SAW. Seperti itu. Yang pertama ini dhobit amnya, mengurangi daging. Yang pertama secara khususnya tafsilan, secara terperinci. Apa aja cacat yang nggak boleh? Falan takun maridatan katsira, nggak boleh sakit banget. Ini hewan udhiyahnya sakit sekali, nggak boleh. Maridatan katsira, sakitnya parah. Sakitnya parah. Seperti itu. Lihat di ta'liq itu, di syarah. Falam takun maridatan katsira wal marad al katsir huwa alladhi yujibu huzalal lahmi. Sakit yang parah itu ketika sakit itu menyebabkan apa? Kurus hewannya. Dagingnya hilang, kurus gitu kan. Ammal yasir, adapun penyakit yang ringan min ghairil jarab fala yadur. Penyakit ringan yang bukan jarab, bukan apa jarab itu? Penyakit kulit ya. Jadi semua penyakit sapi, misalnya sapi bersin misalnya. Sapi flu misalnya, flu sapi, nggak ada masalah, karena tidak mengurangi daging. Kecuali jarob itu ringan, iya jarob itu penyakit ringan. Jarob itu penyakit kulit di sapi. Tapi kenapa nggak boleh? Ada yang tahu kenapa? Walaupun dia penyakit ringan, karena apa? Karena jarob itu mengurangi daging, mengurangi kualitas daging. Kembali ke dhobit am, bahwa semua penyakit, semua cacat yang mengurangi kualitas atau kuantitas daging, maka itu cacat yang nggak boleh untuk udhiyah. Paham ya? Maka penyakit apapun, baik penyakit yang parah, otomatis nggak boleh. Apa penyakit parah? Yang mengurangi kualitas dan kuantitas daging. Misalnya apa? Apa? Ya PMK itu mengurangi kualitas dan kuantitas daging. Karena ketika sapi terjangkiti PMK tadi itu menurut penelitian yang Anda baca di berita-berita, semua jeroannya nggak bisa dimakan. Semuanya, hatinya, ususnya, padahal itu yang paling enak. Berarti mengurangi kuantitas dan kualitas daging. Adapun penyakit yang ringan-ringan aja, misalnya apa? Sakit apa? Sapi sakit apa biasanya? Yang ada yang punya sapi di rumah? Anak nggak punya sapi soalnya, jadi nggak tahu sakit apa ya. Pusing mungkin sapinya. Migren. Nggak ada masalah, selama tidak mengurangi kualitas daging. Nah, kenapa jarob? Jarob itu penyakit kudis lah kalau bahasa ininya. Dia penyakit yang ringan bagi sapi, tapi kenapa nggak boleh? Walaupun ringan, dia mengurangi kualitas dan kuantitas daging sapi. Seperti itu, ya kan? Iya, seperti itu. Ya kayak antum kena kudis kan, itu kan langsung ada bekasnya kan, jijik kan? Ya mengurangi, ya kan? Sapi juga sama, walaupun ringan, nggak mati insya Allah. Tetapi ya itu mengurangi kualitas dan kuantitas dagingnya, seperti itu. Falam takun maridatan katsira walam yakun arajuha wafira. Araj itu apa? Pincang. Pincangnya tidak parah.
Walam yakun, dan tidak arajuha hewan utihah tadi pincangnya wafiro, parah pincangnya. Ini ada hadisnya ya, itu arbaun la tuzzi'u fil adahi al aura'ul bayyin awaruha wal maridatul bayyin maraduha wal arja'ul bayyin arajuha wal ajfa'ul lati la tangqa. Itu ada di situ di hadisnya di atas tadi kan. Jadi Rasulullah sendiri yang bilang tidak ada 4 tidak boleh digunakan untuk udhiyah. Al aura'ul bayyin awaruha, hewan yang aura, yang buta dan butanya jelas. Wal maridatul bayyin maraduha, yang sakit dan penyakitnya jelas. Jelas itu berarti parah. Wal arja'u pincang, al bayyin arajuha. Wal ajfa tu allati la tangqa, kurus sekali. La tangqa ma'khudzah minan niqi bi kasrin nun wa iskan al qaf wa huwa al mukh ay la mukhalaha min syiddatil huzal, sampai mukh itu otaknya enggak ada, saking kurusnya. Kesedot mungkin ya, saking kurusnya otaknya juga kesedot. Ada yang sapi kayak gitu ya. Intinya ini udah apa ya, tinggal tulang aja itu sapinya, enggak boleh. Walam yakun arajuha wafira, itu enggak boleh juga. Kenapa? Karena kalau sapi udah pincang itu apa? Mengurangi apa? Pincang ya ini ya. Anak tanya, sapi pincang itu aibnya aib fil hal atau fil mustakbal? Mustakbal. Kenapa? Karena namanya pincang makan susah ya kan? Makan susah, pincang, jalan males. Udah mau makan duluan sapi yang sehat. Ya udah, itu berarti apa? Aib yang mengurangi daging fil mustakbal, fil ma'al. Kemudian laisat bi amya'a wala dzati jarab, tidak buta. Amya itu ya, wal amya itu apa? Zahabu dhau'il ainaini wa in baqiyat al hadaqah, hilangnya dhau'il ainaini, yaitu penglihatan. Kan orang buta itu kan masih ada ini ya, masih ada wa in baqiyat al hadaqah itu ini bolanya itu loh. Kalau orang yang nggak bisa melihat buta itu kan masih ada hitam-hitamnya kan, tetapi dhau'nya hilang kan, ada yang apa sih, retina ya, apa namanya? Iya. Apa? Iya, apa yang hilang itu? Yang kita tuh lihat ini udah nggak ada lagi. Ya retinanya bukan ya? Kayaknya itu deh. Kayaknya itu ya gitu kan. Jadi walaupun hitam-hitamnya masih ada, tetapi kalau dia sudah buta dua-duanya nggak boleh. Ini kenapa? Kenapa buta nggak boleh? Karena apa? Uyub tungkisul laham fil mal ba fil hal. Fil mustakbal. Kalau buta susah makan, ya kan? Susah makan, bakalan mengurangi dagingnya nanti. Belum kalau kepleset nanti kan, kasihan. Kemudian apa? Wala dzati jarab, enggak ada jarabnya juga, enggak ada hewan. Nih, al jarab huwa da'un jildiyun, penyakit kulit. Ya kan? Seperti itu. Dan jarab itu yu'athir, walaupun banyak atau walaupun sedikit. Karena walaupun mengurangi apa? Mengurangi dagingnya. Kualitas atau kuantitasnya. Laisat bi amya wala dzati jarab wala bi aura'a wa ajfa dzahab. Wala bi aura. Aura itu apa? Aura di sini apa? Wal awar dzahabu dhawi ihdal ainaini. Satu aja yang hilang. Tapi kalau aura beda sama amya. Amya dua-duanya buta ya. Nah, kalau ini buta sebelah, tetapi ada syaratnya kalau aura ini wala budda litaqyidil awar bil bayyin kama fi hadits Tirmidzi sabiq. Jadi memang awarnya ini, buta sebelahnya ini memang parah. Kalau butanya masih bisa lihat sedikit, satunya masih berfungsi dengan baik dan ini masih ada sisa matanya, itu enggak masalah, seperti itu. Jadi memang di sini disyaratkan kalau amya mutlaqon. Amya dua-duanya enggak bisa lihat, itu enggak boleh sama sekali. Kalau aura itu harus aura yang parah sekali. Aura yang parah, buta sebelah yang parah. Seperti itu, walaupun masih ada hadakohnya, bola matanya. Seperti itu. Kemudian wa ajfa adzahab. Ajfa itu apa? Wal ajaf wa dzahabul mukh minal huzal bihaitsu la yurghabu fi mithliha ghaliban. Tadi kurus sekali sampai mukhnya itu enggak ada. Otaknya mungkin kesedot atau apa gitu. Saking kurus kering sekali. Jadi ini ya, ini secara tafsil. Kemudian wala tadi mana? Sampai mana tadi? Iya, min syiddatil huzal. Iya. Min syiddatil huzali mukhuha wala nih aura.
Wa ajfa'a dzahab min siddatil huzal. Jadi apa namanya? Mukhuha dzahab min siddatil huzal. Jadi enggak ada ininya lagi otaknya karena saking kurusnya. Wala thaula, sekarang enggak boleh thaula. Apa thaula? Thaula itu di sini dzahabul akal. Nah, ini berarti sapi gila. Tadi siapa ya? Sapi gila. Enggak boleh ya? Sapi gila. Dzahab di sini ini menarik ini. Dzahabul akal wala aqlalaha. Emang sapi punya akal? Punya akal enggak sapi? Ya punya. Jadi ini ibaratnya sapi itu bagi kita nggak punya akal, tetapi ini bagi sapi yang lain ini lebih gila ini. Akalnya nggak ada lagi. Jadi katanya sapi nih, sapi ya bilang itu gila sapinya gitu kan. Kita bilang sapi semua nggak punya akal. Nah sesama sapi bilang ini nggak ada akal. Gitu. Ini sapi gila, nggak boleh ya. Jadi namanya thaula apa? Thaula itu sapi gila. Wa thaula'a wal qat'a bi udhnin fassila. Kalau terpotong qat'a itu terpotong bi udhnin telinganya, fassila ada tafsilnya, ada perinciannya. Maka tafsilkanlah, ada perinciannya. Bagaimana perinciannya kalau telinga terpotong? In bana minha ayyu syai'in famna'i. In bana minha dari udhunnya. In bana itu apa? Bana itu terputus. In bana minha, kalau terputus di antara dari telinganya, ayu syai'in walaupun sedikit, famna'i, maka nggak boleh. Ini tafsir pertama. Telinga kalau terpotong, itu ada perinciannya. Pertama, kalau terpotongnya telinga itu membuat ada bagian dari telinga yang hilang, itu nggak boleh mutlakon. Loh memang bisa, telinga terpotong nggak ada yang hilang, bisa. Misalnya antum gunting telinga itu, set, gunting aja, terpotong nggak itu namanya? Terpotong kan? Tapi hilang nggak sesuatunya? Enggak kan? Cuma terpotong aja, cuma koel-koel aja. Tetapi kalau antum potongnya gini, kayak 1, 2, ada ambilnya gitu, nah itu nggak boleh. Jadi ketika telinga hewan kurban terpotong, kalau terpotongnya itu membuat sesuatu bagian dari telinganya hilang, itu nggak boleh. In bana minha ayu syai'in famna'i wasyaqqu dunal baini lamma yumna'i. Kalau cuma syak itu cuma luka aja, bekas potongan, itu nggak ada masalah. Karena apa? Kenapa syak boleh? Karena tidak ada bagian dari telinga yang hilang. Seperti itu. Kalau telinga dilubangin, gimana telinga dilubangin? Sama. Kalau dilubanginnya cuma dicoblos saja, gitu kan? Jadi masih ada, cuma dicoblos, itu kan nggak ada yang hilang kan? Itu nggak ada masalah. Walaupun makruh nanti ya. Tetapi kalau coblosnya segede ini misalnya, gitu kan? Ada yang hilang nggak? Ada segini kan? Nah, itu nggak boleh. Kalau cuma nyoblosnya pakai ini aja, gitu kan? Biasanya buat tanda. Biasanya di peternakan yang besar tuh dipotong telinganya, kasih nomor. Nah itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak menghilangkan bagian dari telinga. Itu ya tafsilnya ya. Kalau telinga yang terpotong, tafsilnya in bana minha ayu syai'in famna'i. Nggak boleh kalau bana minha. Kalau ada sesuatu bagian telinga yang terpotong. Kenapa telinga nggak boleh? Walaupun terpotong. Karena telinga dimakan, ya kan? Telinga tuh enak loh. Iya. Karena telinga termasuk sesuatu yang dimakan. Kalau cuma terpotong nggak apa-apa. Terpotong dalam arti terpotong atau dilubangin dan tidak mengambil dari bagian telinga itu sesuatu sedikit pun, nggak ada masalah. Paham di sini ya? Paham insyaallah ya. Wa in bila qarnin awil qarning kasar wa duna ilyatin wa dhar'in yustadar. Nah, sekarang wa in bila qarnin awil qarnun kasar wa duna ilyatin wa dhar'in yustadar. Kafats boleh. Kalau dia memang bila qarnin, dari lahir enggak ada tanduknya. Awil qarnun kasar atau tanduknya pecah. Atau duna ilyatin, enggak punya ilyah itu kayak apa ya? Hah? Ya, di belakang, dekat pantat itu. Itu biasanya hewan kambing ada itu. Anda googling nantilah. Ilyatul baqar gitu. Cari gitu kan. Ada di ini, bagian belakangnya itu. Itu kadang-kadang hewan kalau yang gemuk ada, yang kurus enggak ada. Enggak semua ada gitu loh. Duna ilyatin wa dhar'in yustadar. Atau dari lahir gak ada susunya, gak ada dor itu susu. Yustadar kafats, gak ada masalah. Kalau misalnya dari lahir ya, bila kornin awul kornin kasar, duna ilyatin wa dhar'in yustadar kafats boleh cukup.
Gak apa-apa. Itu kalau memang diciptakan atau terlahir dari keadaannya seperti itu. Seperti itu. Istadar apa? Istadar itu ya dorok istadar, dorok yang ada di situ. Atau bukan istadar roh itu dari ada labannya gitu. Istadar itu ada suatu laban. Dorok istadar roh itu ada hubungannya sama susu lah pokoknya. Lupa artinya. Pokoknya ada hubungannya. Itu dorok istadar. Mungkin dorok yang disusui gitu. Yang bisa untuk menyusu, ya kan? Seperti itu. Jadi ketika, nah pertanyaannya, sekarang kalau tanduk pecahnya itu sampai kena kepalanya, sampai ada darahnya misalnya, itu yadur nggak itu? Sampai misalnya kan ada misalnya habis kelahi sapinya, kan tandukan, sampai pecah, kena kepalanya, sobek, itu boleh nggak itu? Nggak boleh. Kenapa? Dagingnya berkurang, daging kepalanya. Jadi patokannya itu bukan tanduknya tapi apa? Dagingnya, seperti itu. Kemudian kafats, wala tuzzi'u in yukta dzanab, dan nggak boleh kalau yang terpotong adalah dzanab, ekor, nggak boleh yang terpotong ekor. Wa ilyatun, atau terpotong ilyahnya tadi, bagian belakangnya tadi, dekat pantat tadi, dekat belakang. Kalau lahir tanpa ilyah boleh. Dari lahir nggak ada ilyahnya, nggak ada bagian belakangnya tadi. Tapi kalau misalnya terpotong, harusnya ada terpotong, itu nggak boleh. Ada qaul memang di sini. Coba lihat di ini. Wala tuzzi'u in yuqta' dzanab. Hadza minal uyub allati la wa ilyatun minha bi ihdatsin sabab. Jadi yuqta' dzanab enggak boleh. Wala tuzzi'u in yuqta' dzanab. Wa ilyatun minha bi ihdatsin sabab, atau terpotong ilyahnya minha bi ihdatsin sabab, karena ada sesuatu, itu enggak boleh juga. Lihat di nomor 10 ya, di syarahnya. Ai wala tuzzi'u maqtu'atul ilyah qat'an muhdatsan bi khilafil lati khuliqat maqtu'atul ilyah fa innaha tuzzi. Wa rajjah Ibnu Hajar fi Tuhfah annahu la yadurru qat'u syai' qalil minal ilyah. Jadi kalau kata Ibnu Hajar, kalau ilyahnya terpotong sedikit, ilyah itu kalau nggak salah ini kambing, itu ada ekornya, nah sebelum ekor nih di atasnya itu kalau salah itu ilyah, di bagian belakang intinya. Nah, kalau dari lahir memang nggak ada ilyahnya, itu boleh untuk kurban. Kalau aslinya ada, terpotong, itu nggak boleh. Mendapat yang an-Nadhim. Tapi Ibnu Hajar mengatakan ilyah yang kepotong dikit nggak ada masalah. Seperti itu ya. Jadi kalau buntut kepotong, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dari lahir nggak ada ekornya gimana? Boleh nggak? Hah? Kok sepakat semua ini, nggak ada yang beda? Apa ya? Oh, ekor tuh dijual loh ya. Di Malhamah itu kan dijual kan? Kalau dari lahir nggak ada ekornya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Di sini nggak ada kan? Wala tuzzi'u in yuqta' dzanab wa ilyatun minha bi in yuqta' dzanab. Kalau dari itu kita kepotong. Nah dari lahir juga yang boleh nggak ada dari lahir cuma ini, koren, tanduk, ilyah sama dorok, dah 3 aja. Yang dari lahir boleh nggak ada itu cuma 3. Dorok, susunya, koren, tanduk, sama apa? Ilyah. Dah itu aja. Lainnya, misalnya ada lahir sapi, telinganya cuma 1, boleh nggak buat kurban? Nggak boleh. Telinganya cuma 1 misalnya, nggak boleh. Seperti itu ya. Nggak ada buntutnya, nggak boleh seperti itu. Karena ada sebagian ulama yang mentaklil. Alasannya adalah kenapa ketika ketika lahir tanpa dorok atau koren itu boleh, ketika lahir tanpa buntut nggak boleh? Karena kalau lahir tanpa dorok, tanpa susu, hewan jantan juga nggak punya susu, ya kan? Sama aja. Jadi seakan-akan ada hewan betina lahir tanpa susunya, ya hewan jantan dari dulu nggak ada susunya, ya kan? Nggak punya tanduk juga, jadi nggak masalah. Beda sama ekor. Ekor itu suatu yang lazim, semua sapi harus punya. Telinga semua sapi lazimnya ada. Paham di sini ya? Jadi kenapa kalau dari lahir kok kalau susunya ada, nggak ada, itu boleh. Kalau ekornya nggak ada, nggak boleh. Kenapa? Karena ekor tuh semua sapi harus punya, ya kan? Berbeda dengan ad-dhara' susu. Sapi betina nggak, sapi jantan nggak punya. Tanduk juga sapi betina punya tanduk nggak? Punya tapi kecil ya. Ya seperti itu. Apa? Sapinya ada yang
Tergantung jenis sapinya ya. Masya Allah, antum tahu sekali persapian ya. Kemudian ma'ajza'at maqtu'atul lisani, nggak boleh juga ketika lisan, lidahnya terpotong, nggak boleh. Oh, lidah itu paling enak malah. Lidah itu paling enak. Di Jawa ada masakan namanya rujak cingur. Itu lidah sapi biasanya. Paling enak itu, Masya Allah. Pengen cepet pulang kan? Wal ba'di atau al ba'di atau ba'dul lisannya, terpotong lisannya semuanya, atau walaupun sedikit lidahnya terpotong, itu juga nggak boleh. Nggak boleh juga. Wal ba'ni ini berarti apa? Alif lam ya, alif lam naib anid dhamir. Wa ba'dil lisan maksudnya. Au zahibatul asnani, atau hilang giginya juga nggak boleh. Zahibatul asnani belum selesai. Jami'uha, semuanya yang hilang. Awil kathiru idma yu'athirun naqsu lada alafin ma. Ini semua sepaket ini. Jadi ma'ajzat maqtu'atul lisani wal ba'di, selesai. Nggak boleh ketika lidahnya terpotong, baik semua atau sebagian. Itu satu, selesai. Au dhahibatul asnani jami'uha awil kathiru idma yu'athirun naqsu lada alafin ma. Atau giginya jami'uha nggak ada, semua giginya nggak ada. Atau kebanyakan giginya nggak ada. Awil kathiru idma yu'athirun naqsu lada alafin ma. Nah, ketika giginya semua yang nggak ada, nggak boleh. Nah, sekarang giginya mayoritasnya nggak ada, hilang. Itu membahayakan ya, dur ketika apa? Ketika yu'athirun naqsu lada alafin ma. Ketika dengan ketiadaan giginya tadi, itu mempengaruhi dia makannya. Kalau ketika giginya misalnya tinggal 3, tapi makannya masih lahap, hancur rumput, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya giginya tinggal 2, 1, nggak bisa, udah sama seakan-akan nggak ada punya gigi itu. Kalau nggak punya gigi sama sekali, nggak boleh. Seperti itu ya. Au dhahibatul asnani jami'aha. Hadza dhahir. Fa dhahabu jamil asnan yadur wa la tuzi'u bil udhiyah wa in lam yu'athir fiha naqsan. Amma dhahabu aktsariha fala yadur. Kalau misalnya hilangnya mayoritas giginya sapi atau kambing atau onta, itu fala yadur, nggak ada masalah. Illa, kecuali in athara naqsan fil i'tilaf, kecuali hilangnya giginya tadi itu mempengaruhi makannya dia, susah makannya, susah nambah berat badannya, maka nggak boleh dijadikan apa? Dijadikan hewan kurban. Seperti itu. Ini lihat di syarah. Hal tuzi al makhluqah bila asnan, apakah boleh dari lahir gak punya gigi? Kalau Ibnu Qasim la yadur faqidatul asnani khilqah. Tapi kalau nggak ada gigi dari lahir nggak ada masalah. Dari lahir nggak ada giginya nggak ada masalah. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Qasim. Seperti itu. Kemudian waqad usyai'in dhahirin min fakhdi mu'athirun sampai sini dulu. Karena apa? Maksudnya baiknya sampai sini. Dan terpotongnya sebagian dari apa? Fakhdi. Fakhdi itu apa? Kakinya. Mu'athirun, maka berefek. Efeknya itu apa istilahnya? Nggak sah buat kurban. Fala yajuzu tadhiyah biha. Bukan. Ai mimma yu'athiru minal uyubi qat'u syai'in min dhahiri fakhdiha. Kemudian, nah berarti intinya ketika salah satu dari kakinya terpotong, itu nggak boleh. Seperti itu. Atau misalnya qat'u syai'in min dhahiri udwin kabir, atau bagian dari apa? Anggota tubuh yang besar. Ya, bukan kaki, misalnya apa? Apa ya? Sapi itu aja, kaki aja, semuanya kaki. Kepala ya mati pastikan ya. Nah, badannya misalnya atau pahanya. Nah, susah juga ya. Bi khilafi ghairi dhahir wa huwa alladhi la yaluhu min bu'd fa innahu la yu'athir. Nah, seperti ini. Kadangkala hewan itu terpotong sebagian dari anggota tubuhnya. Kalau anggota tubuh itu besar, maka yu'athir. Kalau anggota organ tubuhnya itu kecil, itu enggak ada masalah. Nah, yang disebut besar atau kecil adalah la yaluhu min bu'din, tidak terlihat dari jarak jauh. Misalnya bulu ekornya terpotong, itu kelihatan dari jauh.
Kelihatan kan? Nggak ada masalah berarti. Ini bulu ekornya dipotong buat kandungan kunci misalnya. Ada di Indonesia itu kan bulu kambing dipotong. Bulunya aja, bulu ekornya dipotong. Itu nggak ada masalah. Karena apa? Bukan udhun kabir seperti itu, bukan udhun kabir. Atau kukunya dipotong dikit, nggak ada masalah karena bukan udhun kabir seperti itu. Tapi kalau udhun kabir, anggota tubuh yang besar itu nggak boleh. Karena apa? Mengurangi. Kemudian lihat di mana? Lihat di syarah. Wa mimma la yuzzi wa lam yadhkurhu syekhuna al-hamil. Yang salah satu yang tidak boleh digunakan untuk berkurban atau berudhiyah yang belum disebut di sini adalah al-hamil, hewan yang hamil. Fala yajuzu tadhiyah bihamilin 'alal mu'tamad inda Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, enggak boleh berkurban atau berudhiyah dengan hewan yang hamil. Kenapa? Li'annal hamla yanqusu lahmaha. Karena apa? Karena hamil itu mengurangi apa? Mengurangi dagingnya. Kok bisa? Wa ziyadatul lahmi bil janini la yajburu aiban ka'arja saminah. Karena apa? Kan hamil itu kan gendut ya hewannya ya, gemuk ya. Nah, gemuknya itu enggak gemuk asli. Itu karena ada janin. La yajburu aiban, itu enggak menutupi aibnya. Seperti itu. Ini kata Ibnu Hajar. Ka'arja saminah. Arja itu apa kemarin? Yang pincang. Hewan yang pincang, yang gemuk. Enggak, itu terpincang. Jadi kegemukannya sapi tadi tidak menutupi kepincangannya. Paham enggak? Jadi adanya janin tadi itu tidak menutupi berkurangnya daging karena hamil seperti itu. Wa tuzi'u qariba adi bil wiladah kama qala Ibnu Hajar fit Tuhfah. Tetapi kalau bentar lagi mau melahirkan itu masih boleh. Bentar lagi mau melahirkan itu boleh, kata Ibnu Hajar sendiri. Jadi hewan yang hamil itu enggak boleh, kata Ibnu Hajar. Pendapat lain mengatakan boleh. Hewan hamil enggak ada masalah. Kemudian wa'tamada Abu Makhramah jawazat tadhiyah bil hamil. Abu Makhramah mengatakan boleh berudhiyah dengan hewan yang hamil. In lam yu'athir hamlu naqsan fi lahmiha. Selama kehamilan hewan itu tidak mengurangi dagingnya. Seperti itu. Itu ada Abu Makhramah. Wa mala ilaihi fil qala'id. Qala adh-dhahir al-man' bi dhuhuri naqs wa illam yafish. Wa bihi akhdar samhudi qala Said al-Amma Abdurrahman al-Masyhur wa huwa wajih. Pendapat ini apa? Ya terpandang, kuat. Jadi hamil gimana? Hamil itu ada dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh karena selama apa? Boleh selama tidak mengurangi dagingnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya hewan hamil, memang dagingnya berkurang? Ada yang tahu nggak? Ini sama-sama nggak tahu. Yaudah kita gitu aja. Kalau dagingnya berkurang, ya udah, nggak boleh. Kalau dagingnya nggak berkurang, nggak ada masalah. Itu pendapat Abu Makhramah. Kata Ibnu Hajar, mutlaqan nggak boleh. Kecuali bentar lagi ini paling besok udah melahirkan, nggak ada masalah. Seperti itu, nggak ada masalah. Ini hewan yang hamil. Kemudian wama biha kayyun khudhi. Kalau ada kai itu apa? Bekas cap itu ya, bekas cap dari besi yang panas itu nggak ada masalah. Khudhi. Karena dzalika yu'athiru fil lahm. Faqdul khisyati wala yu'athiru fawatu khisyah. Wala yu'athiru fawatu khisyah. Apa khisyah itu? Itu loh, apa namanya? Yang dua itu loh, di bawah zakar. Khisyah hewan. Wala yu'athiru fawatu khisyah. Dipotong khisyahnya. Itu enggak ada masalah. Li anna dzalika la yanqus lahm bal yaziduhu. Wa thabata Nabi sallallahu alaihi wasallam duha bi kabshain ma'juwain ay makhsyain ya, makhsyain ini ya. Jadi enggak ada masalah. Bahkan katanya hewan kalau enggak dipotong hisyahnya itu dalam mazhab Syafi'i ngebiri atau motong hisyah atau apa sejenisnya itu boleh ketika hewannya belum besar. Masih kecil, masih belum punya syahwat istilahnya, belum pengen kawin hewannya. Itu boleh. Kalau sudah gede enggak boleh, menyiksa namanya. Seperti itu. Ketika ada maslahah, misalnya biar itu boleh. Kalau tanpa sebab nggak boleh setawana. Nah itu kalau misalnya dipotong itunya khisyah tanpa khisyah itu boleh untuk udhiyah, nggak ada masalah. Bahkan katanya kalau hewan yang dipotong itunya itu gemuk, karena nggak mikir apa-apa, udah makan aja, nggak mikir jodoh, makan aja terus pokoknya, nggak mikir kawin. Katanya seperti itu katanya.
Mikirnya udah makan aja, makan, nggak ada syahwat dia. Makan aja udah, makan terus, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Nggak mikir kawin, ya kan? Kan yang ribut bikin kawin kan? Kenapa ada sapi kelahi? Rebutan betina. Ya kan? Kalau udah nggak mikir kawin, nggak mikir betina, udah makan tidur, selesai. Gemuk sekali itu nanti. Kemudian wala yu'athiru fawatu khisyah kal qarni idla naqsa fi mahiyah. Hilangnya khisyah itu sebagaimana hilangnya koren, tidak adanya tanduk, idla naqsa fi mahiyah. Karena tidak adanya tanduk itu tidak mengapa, tidak ada masalah. La naqsa fi mahiyah, seperti itu. Sampai sudah pertanyaan? Aib-aib yang ini? Itu kaki itu harus dipotong. Apa ya? Kalau cacat saya kena peluru atau segala macam. Kena peluru? Jadi nggak terpotong tapi cacat. Kalau sampai mengurangi daging nggak boleh. Sampai mengurangi daging. Sampai mengurangi dagingnya nggak boleh. Sampai pelurunya tembus misalnya, tembus akhirnya bagian situnya rusak misalnya, nggak boleh. Seperti itu. Kan telinga kepotong terus dijahit lagi. Terpotong terus dijahit lagi. Jadi nyambung gitu. Dipotong terus dijahit lagi. Nah, jahitannya nyambung nggak jahitannya? Jahitannya nyambung nggak? Nyambung itu maksudnya gini, apa? Kan kalau kita dipotong kan, misalnya naudzubillah dipotong, ada dipotong, disambung itu nyambung dan selnya aktif lagi, paham nggak? Kadang-kadang sambung itu cuma tempelan aja. Nah, kalau tempelan nggak boleh. Misalnya udah dipotong sininya, ini dipotong, disambung, tetapi itu cuma nempel aja fungsinya, nggak berfungsi sebagai telinga lagi. Istilahnya udah mati sel-selnya dan lainnya udah mati. Itu kalau gitu, kalau memang dijahit dan nyambung lagi seperti ada kalanya, itu boleh, setahu ana boleh, ya. Berfungsi lagi. Karena memang kan ada jahitan yang sekarang nyambung ke daging kan, itu setahu ana boleh karena kembali ke sedia kala. Tetapi kalau misalnya itu jahitan itu cuma nutupin tempelan aja, itu seakan-akan tempelan. Karena telinga udah dipotong, tempel lagi, itu nggak boleh. Berarti kalau daging potong terus tempel lagi boleh? Kalau berfungsi seperti biasanya, jadi nyambung lagi, ini lagi gitu. Jadi bukan dari mati nggak masalah. Karena seakan-akan itu nggak ada masalah. Ya kayak kita luka, misalnya ada orang yang sakit terbelah misalnya kan, dipotong, berfungsi lagi, ya itu seperti hidup lagi, nggak ada masalah seperti itu kan. Untuk yang sapi tidak itu ada ciri-ciri yang memang ada kegilaannya atau? Waduh, itu tanya dokter hewan kayaknya. Biasanya stres tapi. Apa ya? Mungkin biasanya stres yang gila. Ada beberapa ciri-cirinya, ada sapi gila itu ada ciri-cirinya. Seingat ana dulu pernah baca dulu, itu berbusanya banyak, kemudian nggak jelas, ngamuk kemana-mana. Ngamuk itu apa? Ya nggak jelas. Kalau pengen makan, kalau enggak, pokoknya nggak jelas. Ya gila gitu kan. Disuruh nggak mau, dimasukin kandang nggak mau gitu. Ya kalau udah gila nggak boleh. Itu aja ya. Nah, jadi kalau misalnya penyakit sekarang, penyakit PMK sekarang kan yang terkenal itu kan, nah itu boleh nggak buat korban? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ada asarnya buat daging. Karena yang anda baca itu PMK itu menyebabkan semua jeroannya nggak layak makan. Istilahnya dibuang semuanya. Ketika ada hewan terjangkit penyakit PMK, walaupun dikit, belum parah. Karena PMK itu juga ada tingkatannya. Ada yang cuma apa gitu. Ada level 1, level 2, level 3. Semuanya itu nggak boleh dimakan jeroannya. Berarti apa? Mengurangi dagingnya. Seperti itu nggak boleh. Dan anda lihat juga Bahsul Masail, NU juga nggak membolehkan. Mengatakan kalau hewan yang terkena PMK, walaupun gejalanya dikit, udah nggak sah buat berkurban. Itu barusan 2 hari yang lalu Bahsul Masailnya. Alasannya tadi, karena dagingnya berkurang. Yang jelas seperti itu. Bertanya lagi? Jadi syarat-syarat sini mesti ditegaskan kan, permasalahannya buat udhiyah kan ya, yeah, bukan untuk menyembelih akikah, yeah, kemudian permasalahan-permasalahan yang lain gitu. Jadi kalau yang misalkan mau menyembelih buat makan atau yang kalau buat makan sendiri nggak ada masalah. masalah kan, Kalau buat udhiyah aja. udhiyah dan akikah setahun. Ini akikah itu maistaratu fil udhiyah. Tapi kalau buat makan beli murah, beli yuk gitu kan. Ini ada sapi buta nih ya, beli aja lah murah gitu kan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah buat makan sendiri, nggak ada masalah. Sodakoh nanti jadinya. Ya makan biasa, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk udhiyah, akikah setahun itu yustaratu fil udhiyah. Itu zakat. Zakat itu juga yang dikeluarkan itu yang yustaratu fil udhiyah. Seperti itu.
Jadi yang ada hubungannya sama ibadah, zakat, udhiyah, akikah, semua sama syaratnya. Kecuali kita pengen beli aja. Ini ada sapi pincang, murah beli. Kambing ada, kita keliling-keliling peternakan cari yang cacat-cacat dibeli. Ya nggak apa-apa, buat dimakan sendiri kan. Yang penting jangan buat udhiyah. Seperti itu. Pertanyaan lagi, kalau nggak kita baca lagi. Jam berapa sekarang? Berarti Ustaz, kalau pincangnya misalnya kan kita beli pincangnya misalnya sekitar 9 bulan sebelum udhiyah. Dan kita tahu pas dekat-dekat udhiyah itu pasti udah sembuh, udah nggak pincang lagi. Iya. Berarti udah Yakin sembuh? iya misalnya. Iya. 9 bulan sebelum belinya kapan belinya? Misalnya kita belinya pokoknya 9 bulan lah, tapi Iya. setelah beberapa bulan, 2 bulan lagi sebelum udhiyah memang udah kayak nggak cacat lagi, udah sembuh. Udah nggak ada pincangnya lagi. Itu termasuk ini ya, yungkis juga. Kenapa? Karena ketika kita beli kan, kita beli dari ketika dia pincang. Nah, saat waktu dia pincang itu kan kurus lama-lama kurus terus. Berkurang terus kan? Yang saat kita beli tidak sesuai dengan apa namanya? Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan yang pertama kita. Nanti kita beli keadaannya seperti beratnya 150 kilo. Tapi pincang. Berkurang terus kan berkurang karena susah makan, akhirnya sembuh dalam keadaan misalnya beratnya 70 kilo. Habis itu sembuh ya. Nah, enggak walau alam ya. Kalau beli pas sembuh lah enggak ada masalah. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak itu nah walau alam enggak tahu nah. Gimana? Kalau misalkan kayak gitu, misalkan kejadian kayak gitu, Ya. belinya pas waktu itu tapi niat kuliahnya pas sembuh gitu. Belinya waktu itu. Iya. Ingat utuhnya pas sembuh. Ya enggak ada masalah. Nah, beli sapi nih. Ya kan? Ya itu solusi itu. Misalnya kita tahu ini sapinya bakalan sembuh 9 bulan lagi. Ya udah beli aja sapinya. Kita rawat, kita kasih balsem biar sembuh kan pincangnya. Kemudian bulan ke-9 udah sembuh, udah nggak pincang lagi, langsung ja'altu hadhihi al-masyiyah udhiyatan. Selesai. Itu solusi itu. Seperti itu. Tapi kalau dari awal ana wallah alam nggak tahu karena itu terjadi naqsul lahm dalam fatrah itu. Seperti itu. Pertanyaan lagi? Ya. Kalau kekurangan kayak kekurangan daging masuk kategori cacat kan? Kekurangan daging apa? Ya kalau kekurangan, misalnya ini dia kelebihan daging gitu, bisa punya ekor 2 atau kaki 5 gitu kan, atau kepalanya 2 itu kan kelebihan daging gitu. Iya. Gimana sih? Boleh sekali. Ketiga. Sebenarnya Ya boleh, betul. kan tadi kalau misalkan pertanyaannya itu kelebihan daging, biasanya beberapa kambing atau sapi yang kelebihan daging itu mengurangi mood dia untuk makan. Mengurangi mood dia untuk makan. Loh kenapa itu? Contoh misalkan kepala 2 kan emang ada Ya. kepala 2 atau beberapa organ tubuh yang berlebihan itu mempersulit dia untuk mencerna bahkan atau untuk makan mencari makanan itu kan Ya. berpengaruh juga di apa namanya Fil mustakbal. mustakbalnya Iya. juga. Apakah itu berpengaruh juga? Iya. Jadi sebenarnya tafsir tadi itu semua tafsir saja. Dobit amnya kembalikan. Semua cacat yang menyebabkan berkurangnya daging, baik kualitas atau kuantitas, fil mustakbal awil fil hal itu nggak boleh. Itu dobit am. Kaidah umumnya. Dikembalikan. Ada sapi kepala 2, malah makannya makin banyak. Rebutan. Nah, berarti boleh. Ada sapi kepala 2, kurus, nggak bisa, organnya nggak berfungsi dengan baik, berarti nggak boleh. Kembalikan ke dobit am. Sebenarnya semua penyakit yang ada dalam dunia ini, nanti ada penyakit lain, penyakit misalnya flu sapi misalnya, kan ada flu burung, ada flu babi, ini flu sapi. Kembalikan ke dobit am. Apakah penyakit ini menyebabkan berkurangnya kualitas atau kuantitas dagingnya, baik sekarang atau nanti? Kalau iya, nggak boleh. Apapun penyakitnya itu gampang sekali sebenarnya. Dobitnya gampang, itu dobitnya dobit am kita pakai kembali ke situ. Bahwa kalau misalnya mengurangi daging, kualitas atau kuantitasnya sekarang atau nanti itu nggak boleh. Dah itu aja. Ini harus keterangan dari dokter nggak sih? Apanya? Resep. Oh ya? Iya. Kalau jelas kita bisa lihat ya nggak perlu. Kalau misalnya dokter bilang seperti ini, padahal dohirnya misalnya nggak ada masalah. Misalnya sapi kita bilang nggak ada masalah, tapi dokter bilang atau bukan dokter alul khibrah, orang yang punya pengalaman dengan sapi,
25 tahun membersamai sapi. Misalnya, dia tahu ini sapi ini penyakitan ini. Nah, ya udah kita percaya aja sama dia, memang adil orangnya. Alul khibrah adil, nggak bohong. Seperti itu. Ya memang yang ada masalah. Walaupun dohirnya apa? Dohirnya nggak ada masalah seperti itu. Kemudian kita baca dulu ya syaratus tsalits, kita baca jematannya. Ini lama kalau kita baca syarah. Asyaratus tsalits al-waqtul muayyan. Syarat yang ketiga adalah waqtul muayyan. Maksudnya adalah untuk udhiyah itu ada waktu yang sudah ditetapkan. Enggak boleh sebelum itu, enggak boleh setelah itu. Wa waqtuha yadkhulu in syamsun badat. Dan waktu udhiyah itu yadkhul, masuk, in syamsun badat, ketika matahari badat ay tola'at. Min yaumi nahrin min yaumi nahrin wa kadzaka in madat muddatu rak'ataini khutbataini khaffat ala madhhabinal makini. Jadi dari sini diambil kesimpulan waktu udhiyah mulai ketika matahari terbit. In syamsun badat tola'at. Min yaumi nahrin, ketika hari nahar, berarti 10 Dzulhijjah. Enggak cukup matahari terbit, wa kadzaka in madat muddatu rak'ataini khutbataini khaffat ala madhhabinal makini. Nah, misalnya terbit matahari jam 6 pagi, katakan contoh jam 6 pagi. Kemudian wa kadzaka in madat, udah berlalu, muddatu rak'ataini khutbataini khafifataini, khafatu ringan. Berarti apa? Ditambah lagi kira-kira orang sholat 2 rakaat plus 2 khutbah cara cepat. Khafifataini ringan. Rukun-rukunnya aja, udah cepat pokoknya. Ala madhhabinal makini. Berarti apa? Misalnya katakan matahari terbit jam 6. Belum boleh untuk udhiyah. Ditambah lagi harus apa? Harus ditambah waktu kadarnya orang sholat 2 rakaat plus 2 khutbah. Katakan berapa menit itu? Berapa menit? Ya 10 menit lah ya. Kelamaan. Yang khafat ringan, khafat. Bukan di sini ya, yang setengah jam bukan. Khafat ringan, katakan 10 menit. Berarti jam 6 lebih 10 baru boleh menyembelih. Walaupun belum sholat, walaupun walaupun imam belum yatbah. Karena apa? Karena ada sebagian ulama menyaratkan imam waliul amri harus menyembelih dulu. Kalau enggak belum boleh. Tapi mazhab Syafi'i selama waktunya sudah terbit matahari ditambah waktu sekedar 2 rakaat plus 2 khutbah boleh. Jadi katakan terbit jam 6. Sholat 2 rakaat sekitar 5 menit. Khutbah 2 khutbah 3 menit, 8 menit. Berarti jam 6 lebih 8 udah boleh nyembelih. Enggak harus sholat, sekedar waktu aja. Seperti itu ya. Nah, itu waktu mulai untuk udhiyah. Wa yantahi fi tsalitsil ayyami in gharabat syamsun 'anil anami. Dan berakhir waktu udhiyah itu fi tsalitsil ayyami, di hari fi tsalitsil ayyami, hari 3 tasyrik. Ini mazhab Syafi'i itu namanya udhiyah, hari nahar itu tanggal 10. Hari tasyriknya 3 hari, 11, 12, 13. Karena ada mazhab mengatakan tasyrik itu 10, 11, 12, 13 enggak. Mazhab Syafi'i 10, 11, 12, 13 itu tasyrik semua. Nah, kapan terakhirnya? Tanggal 13 Dzulhijjah ketika matahari terbenam. Itu akhir dari apa? Akhir dari hari udhiyahnya. Akhir dari untuk membolehkan udhiyah, seperti itu. Wa yantahi fi tsalitsil ayyami in gharabat syamsun 'anil anami, ketika terbenam matahari dari manusia, dari makhluk. Fadhabhuha min qabli dza au ba'dahu, maka menyembelih udhiyah min qabli dza, sebelum ini, sebelum waktu itu tadi, au ba'dahu atau setelahnya, shadaqatun, enggak sah. Bukan udhiyah namanya, tapi sedekah. Idz lam yuwafiq haddahu, karena apa? Tidak sesuai dengan batasnya. Seperti itu. Hal hasabu muddatar rak'ataini li'idina wa qadra khutbataini ba'da tulu'i syamsi duna nadhi aw irtifa'i syamsi qadra rumhi. Nah, ini pertanyaan dari An-Nazim. Hal hasabu muddatar rak'ataini li'idina wa qadra khutbataini ba'da tulu'i syamsi duna nadhi aw irtifa'i syamsi qadra rumhin. Nah, pertanyaan dari Nazim, beliau buat pertanyaan, apakah cukup kita menunggu waktu 2 rakaat sholat id, kemudian 2 khutbah setelah terbitnya matahari, duna nadhin, tanpa menunda.
Aurtifai syamsi qadar rumhin, atau kita harus nunggu irtifa syams qadar rumhin, tingginya naiknya matahari setinggi tombak. Maka jawabannya ini di terakhir qala Nawawi fil Minhaj, paling bawah. Wa qala Nawawi fil Minhaj qultu irtifa syams qadar rumhin fadilah. Jadi kita menunggu korban itu sampai apa? Terbitnya matahari setinggi tombak itu hanya fadilah, sunnahnya saja. Paling bagus waktunya menyembelih adalah ketika kita menunggu matahari naik sedikit tombak. Wa syartu, tetapi syaratnya cuma tulu'uha thumma mudhi qadra ruk'atain wal khutbatain. Tetapi syaratnya cuma apa? Matahari terbit, kemudian nunggu waktu sekedar 2 rakaat dan 2 khutbah. Jadi nggak harus, jawabannya apa? Jawabannya tidak harus menunggu irtifa qadra rumhin, nggak usah. Yang penting waktu paling minimalnya adalah terbitnya matahari plus ditambah 2 sholat dan 2 khutbah, sekitar 5 menit mungkin, seperti itu. Wadzabha lailan karrahu wala qadha anit tatawwu'i kama syaikhu qadha. Dan ulama Syafi'iyah memakruhkan dzabha lailan, menyembelih malam hari, makruh. Alasannya karena nas, kedua karena dikhawatirkan salah nyembelih nanti. Nyembelih ini kok tangan yang potong. Jadi makruh. Tetapi kalau ada hajah nggak ada masalah. Kata ulama Syafi'iyah, kalau ada hajah yang seperti yang mengharuskan atau istilahnya apa? Ada maslahah menyebabkan kita menyembelih di malam hari, itu nggak ada masalah. Misalnya Sudan malam hari, siang hari panas, ya udah malam aja. Nah, ini nggak ada masalah, mungkin seperti nggak ada masalah. Kemakruhannya hilang. Wala qadha anit tatawwu'i kama syaikhu qadha. Dan ketika kita kurban sunnah, misalnya kita kurban sunnah, ternyata sebelum kita sembelih hewannya mati duluan, nggak wajib qadha, udah selesai, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Kita udah beli, udah mentain, ta'in wajib ya, kita beli kambing. Sebelum hari Id kambingnya mati, nggak wajib mengqadha, udah. Insya Allah kita dapat pahala niat, insya Allah dapat pahala niat. Beda sama kurban wajib. Kita sudah mentakyin, ja'altu hadhihi udhiyah, saya jadikan kambing ini udhiyah, berarti kurban apa? Wajib. Dia mati sebelum disembelih, kita punya tanggungan hutang. Tahun depan lagi kita menyembelih lagi, wajib hukumnya, karena kita qadha, karena kita punya kewajiban. Kalau sunnah nggak wajib apa-apa. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Qadhanya tahun depan, di Idul Adha tahun depan. Ya, misalnya dia udah beli, mentakyin hewan, kemudian mati, qadhanya tahun depan, pas Idul Adha lagi. Dia punya tanggungan, beli sapi atau beli kambing, sama seperti misalnya nggak boleh turun, sekarang yang mati sapi, besok nggak boleh gantian, seperti itu ya. Tahun depan, ketika hari Idnya lagi, seperti itu. Ketika kurbannya kurban wajib, tetapi kalau kurban sunnah tidak diwajibkan apa-apa. Kemudian asyartur rabi', yang ke masih lama nggak? Hah? 7 menit lagi? Masih cukup lah, 7 menit lah. Wa syartur rabi'u an-niyah wa rabi'u syuruti niyatun wala yushtaratul qarnu bidzabhin awwala, bukan awwalan ya, ini awwala. Wa rabi'u syuruti niyatun wala, dan rukun syarat yang keempat adalah niat. Dan niat ini tidak seperti ibadah yang lain yang kita pahami. Apa ibadah yang kita pahami apa? Wa yajibu iqtiranun niyah bil ibadah. Nah, dalam udhiyah la yushtaratul qarnu bidzabhin awwala. Tidak disyaratkan berniat itu ketika menyembelih. Kan apa takrif niat? Harus muqtarinan bil fi'li kan? Berbarengan dengan perbuatan. Salat, kapan niatnya? Ketika takbiratul ihram, ya kan? Kecuali udhiyah. Udhiyah itu boleh, sebelumnya boleh. Bahkan ketika kita beli udah boleh niat. Beli kambing udah boleh niat, pas ngasih kambing ke tukang jagal udah boleh niat. Nggak harus niatnya itu ketika menyembelih. Wala yushtaratu, tidak disyaratkan al-qarnu, berbarengan antara menyembelih dan berniat. Awwala, di awalnya, bidzabhin awwala. Wala yushtaratul qarnu, tidak disyaratkan. Fajaza taqdimun walau mastahdara talaz zamanu ba'daha au qassara. Au qassura. Au qassra juga bisa. Wa fajaza taqdimun, boleh kita niatnya sebelum menyembelih. Kita beli kambing, udah niat. Ini kambingnya dalam hati ya. Saya mau niat udhiyah. Udah boleh, enggak harus niatnya ketika menyembelih.
Atau ketika ngasihkan ke jagalnya, nih, tolong potongin. Dalam hati kita, nih saya niat udhiyah dengan kambing ini. Itu boleh. Seperti itu. Walau mastahdara talaz zamanu ba'daha au qasra. Walaupun niatnya lama sebelumnya, talaz zaman, panjang. Misal tadi, beli udah berniat. Terus pas disembelih, kita nggak tahu, loh, pada disembelih udah, nggak ada masalah. Yang penting kita ada berniat sebelumnya, walaupun lama. Apalagi sebentar nggak ada masalah seperti itu. Memang bagusnya ukhrujan minal khilaf, niatnya ketika menyembelih. Kalau nggak bisa, misalnya yang menyembelih bukan kita, niatnya pas ngasih ke tukang jagalnya. Ini saya kasihkan ke tukang jagal, saya berniat dalam hati. Ini saya niat udhiyah. Itu untuk amannya seperti itu. Tetapi kalau misalnya sebelum itu nggak ada masalah. Misalnya udah beli kambing, udah berniat untuk udhiyah, nggak ada masalah. Apalagi yang dari ta'yin, ja'altu hadhihi udhiyah, ya kan? Kemudian kita ada mentakyin, tiba-tiba disembelih, diambil langsung kambingnya sama tukang jagal dipotong. Sah nggak udhiyahnya? Sah. Karena ketika kita mentakyin itu sudah otomatis berniat. Seperti itu. Paham ya insyaallah ya? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Berarti berapa syarat udah? 4. Pertama apa? Bahimatul an'am. Kedua, salamah minal uyub. Ketiga, al-waqtul muayyan. Yang keempat, aniyah. Dah. Besok lagi insyaallah. Mungkin besok terakhir, mungkin wallahu alam. Ngebut. Kalau enggak, anak tanggal Ahad ujian anak. Ujian tahfidz maksudnya sama Syekh di Madani. Ya. Berarti kalau yang mewakilkan itu tinggal dia mewakilkan saya kan. Kalau sudah ada lakat afat taukil, selesai masalah. Udah. Misalnya anak yang beli anak. Dan nih, saya wakilkan wakal tuka kepada kamu. Misalnya jadi mewakilnya udah bilang ke wakil, ya udah. Wakil berniat selesai. Yang penting ada taukilnya di situ. Kalau sudah lafaz taukil, ya udah selesai. Yang penting nanti wakilnya berniat. Wakilnya berniat, wakilnya membeli, itu sudah pahalanya buat si muwakilnya. Seperti itu. Harus memang ada lafaz taukil atau memang lafaz taukil harus jelas seperti itu. Atau tanya lagi? Udhiyah. Misal hewan kurban tadi mati, tapi di kan kita udah mewakilin, itu tanggung jawab siapa? Kita udah mewakilin, misalnya gimana? Lembaga misalnya. Iya. Di hari anak ini mati. Itu bakal tanggung jawab tuh. Tergantung. Ada unsur ta'addi atau enggak, unsur kelalaian atau enggak. Kalau karena ada unsur kelalaian dari wakilnya, jadi wakilnya ini lalai, ya kan? Di talinya dipotong, enggak ditali misalnya, atau ditaruh di jalan, tengah jalan raya. Kalau ada unsur kelalaian dari wakil itu orang yang menerima perwakilan. Antum misalnya antum di Sudan nih, buka kurban di Sudan. Yang beli di Indonesia, itu yang beli namanya muwakil. Antum namanya wakil. Nah, antum udah beli sapi, karena kelalaian antum, sapinya mati, wajib mengganti. Kalau bukan karena kelalaian, ya memang mati, dah takdirnya. Enggak wajib mengganti. Yang wajib ganti kalau sebodoh itu di tahun depannya. Iya, tahun depannya kalau misalnya korban wajib, yang mengganti siapa? Muwakilnya kalau korban wajib. Kalau misalnya korban sunnah, nggak wajib mengganti. Tapi kalau misalnya korban sunnah mati karena kelalaian kita, misalnya tadi nggak kita tali atau nggak kita kasih makan, atau kita taruh di pinggir jalan, atau taruh di luar kena haram ya akhirnya kan. Berarti kita yang tanggung jawab nanti, harus wajib tanggung jawab penggantinya. Seperti itu. Kalau ada unsur at-ta'addi kelalaian. Pribadi atau perorangan atau kelompok? Ya, mewakil satu orang. Wakil satu orang, gitu kan? Panitia tergantung panitia itu apa? Fungsinya panitia apa? Kalau panitia itu cuma panitia, yaitu orang yang diupah oleh mudhohi, bukan wakil namanya. Kalau panitia itu wakil, ya berarti terserah nanti patungannya panitia. Tergantung nanti gimana. Maksudnya kan seorang muwakil itu kan panitia itu kan cuma fungsinya apa? Apakah sebagai wakil beneran, yaitu sebagai yang atas yang membeli yang ini. Jadi tanggung jawab nanti. Tanggung jawab. Kalau panitia itu cuma orang yang di pekerja upah, ya berarti bukan wakil namanya, bukan wakil. Gitu sih. Patungan dari panitia. Boleh aja, boleh. Yang penting masalah tanggung jawab tuh pokoknya terserah gimana. Mungkin karena kelalaian panitia semua, ya udah panitia patungan. Walaupun yang tanggung jawab satu orang aja, seperti itu. Tapi yang
patungan panitia nggak ada masalah. Wallahu alam. Ya.